Hai, balik lagi bareng gue Yora Anastasia. Kali ini gue mau cerita pengalaman gue waktu tahun 2009 punya jerawat tuh banyak banget. Sampai gue tuh kayak malu ngaca gitu kan. Nah, sekarang kondisi kulit gue udah normal lagi. Nah, buat yang penasaran sama cerita gue tentang bagaimana sih cara ngilangin jerawat yang parah kayak dulu, subscribe dulu ya, dan jangan lupa bunyiin lonceng supaya kalau gue update video kalian bisa tonton. Oke? Nah, gue dulu waktu zaman kuliah itu sebenarnya punya kulit yang nggak gitu berjerawat, tapi cenderung oily karena memang jenis muka gue tuh berminyak. Apalagi dulu kan pas zaman kuliah itu gue pakai motor, terus suka naik kereta, jadi debu banget kan, sehingga gue punya bakat untuk berjerawat. Tapi waktu gue kuliah tahun 2009 sampai 2009, 10, 11, 2012 itu nggak gitu parah. Parahnya itu ketika gue sudah lulus kuliah dan gue mulai sedikit-sedikit bekerja. Itu kan udah ngerasa udah punya duit nih ya kan, terus gue kayak beli make up segala macem kayak gitu kan. Nah, terus beli skincare. Akhirnya selama setahun, kalau nggak salah deh, setahun 2 tahun, itu yang tadinya jerawatnya cuma satu kecil-kecil itu jadi jerawat batu kayak gini nih gue kasih ya, ting gitu. Nah, itu malah makin lama tuh makin parah. Apalagi waktu itu gue sempet kegoda sama skincare yang online shop gitu loh, yang kayak sepaket bisa menghilangkan jerawat, memutihkan segala macam bla 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 bla. Akhirnya gue tuh beli gitu kan, karena gue penasaran, udah deh gue punya duit gitu kan, gue beli aja gitu kan. Akhirnya pas gue pakai emang sih jerawatnya jadi hilang, jadi kempes, terus muka jadi lebih cerah. Cuma ketika gue stop gitu kan, malah memperburuk keadaan. Jerawat gue yang tadinya yang tadinya jerawat kecil-kecil gitu, ini kayak jerawat kayak gini nih, ini kan kebetulan lagi ada jerawat nih, itu malah jadi jerawat batu. Terus gue mikir, aduh ini gue gimana nih. Terus ya udah, itu ya udah gue ya udahlah gitu kan, gue bingung mau kemana, mau pakai skincare yang di pasaran. Gue takut kejadian 2 kali gitu kan, takut salah pakai, takut nggak cocok. Terus akhirnya nyokap gue bawa gue ke klinik perawatan gitu, adalah namanya, dia obat itu pabrikan ya, kayak RH, DL, terus kayak London apa ya, kayak yang kayak gitu-gitu ya, lumayan terkenal sih. Pakai, ternyata cocok sih gitu kan, jerawatnya mulai turun gitu kan, mulai hilang. Cuma gue nggak suka sama krimnya, karena krimnya tuh bikin lengket. Terus kan gue aktivitasnya lebih baik di luar, terus kayak berminyak banget gitu loh kalau pakai krim-krim dokter seperti itu. Akhirnya gue nggak pakai lagi, dan akhirnya muncul lagi itu jerawat ya kan. Sampai nyokap gue bawa lagi gue ke klinik itu, terus gue nggak suka. Akhirnya nggak gue tuntasin, gue nggak pakai lagi. Akhirnya muncul lagi jerawat sampai akhirnya tahun 2016 pas gue mau nikah. Itu nyokap gue tuh punya langganan satu dokter di Bekasi, namanya dokter Maria. Dia tuh setahu gue prakteknya tuh di 2 tempat, di kliniknya dia di belakang Gunadarma Kalimalang Bekasi, sama di Mitra Bekasi Barat. Nah, cuma kalau gue suka nemenin nyokap gue gitu kan, suka nemenin nyokap gue ke dokter ini. Ngantri banget, daftarnya Senin, baru bisa perawatan hari Jumat, kebayang nggak? Terus hari Jumatnya itu gue nemenin, datang jam 8 malam, baru dilayanin tuh jam 10, jam 11. Ngantri banget. Akhirnya gue mikir nih, daripada gue ngantri-ngantri, mendingan gue
ke rumah sakit aja di rumah sakit Mitra Bekasi Barat sama Dokter Maria. Emang sih harganya lebih mahal daripada di kliniknya karena kan ada biaya administrasi rumah sakit yang ya kira-kira bedanya 300 sampai 500 ribu lah. Udah gitu kan obatnya juga harus ditebus di rumah sakit itu kan, jadi lebih mahal. Kayak ya lumayan lah, tapi kan berhasil untuk memotong waktu periksa gitu kan, jadi gue nggak harus nunggu lama-lama. Akhirnya gue ke rumah sakit itu, gue ketemu Dokter Maria, gue langsung bilang, "Dok, nih kondisi muka gue kayak gini nih." Waktu tuh bener-bener parah banget coy, sampai gue tuh malu kalau ngaca. Nih gue terus ini gue kalau pakai kerudung tuh gue ke depan-depanin supaya yang belakangnya tuh nggak terlalu kelihatan kalau gue ada jerawat ya. Terus habis itu gue bilang ke dokternya, "Dok, nih muka saya kayak gini, gimana ya biar cepet tuntas, soalnya saya mau nikah." Dokternya bilang, "Nikahnya bulan apa?" Waktu itu tahun 2016. Gue bilang nikahnya Maret 2017. Cepet banget, itu sekitar 6 sampai 8 bulan deh kalau nggak salah ya, 6 sampai 8 bulan deh. Akhirnya Dokter Maria bilang, "Oke, kalau gitu kamu nurut aja ya sama saya," dia bilang gitu. Kalau di Dokter Maria itu andalannya adalah suntikan jerawat. Terus akhirnya si dokternya itu ya udah gue pasrah gitu kan. Gue akhirnya langsung ke bednya gitu, gue tiduran di situ. Terus dia bilang, "Oke, karena kamu mau nikah, kita percepet ya, kamu nggak usah komentar," dia bilang. Emang dokternya galak gitu kan, dan nyokap gue tuh udah kenal sama si dokternya ini. Jadi ya udah, gue malah dimarah-marahin sama si Dokter Maria ini, "Kamu kenapa jerawatan kayak gini sih, jorok banget, bla 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 bla." Akhirnya saat pertama kali konsultasi sama Dokter Maria itu, semuka itu tuh disuntikin semua. Gue sampai nangis, ada kali 20 sampai 30 kali cus 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 cus. Emang nyuntiknya tuh nggak kayak nyuntik vaksin cus gitu, enggak, bener-bener kayak suntikan di apa namanya jerawatnya doang, tapi tuh semuka. Itu gue sampai nangis gitu kan, cus 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 gitu kan, bener-bener sampai nangis. Dan nih gue kasih fotonya nih, waktu itu lagi zaman pet gitu kan. Terus akhirnya gue sempet posting nih di pet nih, kayak gini nih kondisi gue setelah disuntik. Itu bener-bener aduh udah lemes banget, gue nangis, serius nangis karena emang disuntik gitu kan. Gue tuh takut suntikan, dan ini disuntik beberapa titik. Akhirnya setelah udah disuntik, Dokter Maria bilang, dia ngasih selain krim pagi, krim malam, itu dia ngasih vitamin apa kayak obat minum gitu. Dia bilang, "Nanti kalau udah bulan Desember kabarin ya, karena ini harus di stop gitu kan, karena nggak boleh diminum ketika kita udah mau masuk ke promil gitu kan. Kalau nikah kan otomatis lo mau punya anak kan." Jadi Dokter Maria bilang, "Karena nikahnya bulan Maret, Desember nanti kita stop obatnya, bilang ya, ingetin," dia bilang gitu. Iya oke. Dapat obat minum, terus dapat krim pagi, dapat krim malam doang. Nah gue nanya, "Sabun mukanya apa, Dok?" "Apa aja asal yang gentle." Dari situ gue tahu kalau sabun muka itu variasinya banyak banget. Nah Dokter Maria tuh nyaranin untuk yang gentle seperti Sebamed sama Cetaphil. Akhirnya gue memilih untuk Sebamed waktu itu. Akhirnya paket obatnya udah gue beli, gue pakai, obatnya juga gue minum, dan alhamdulillah sebulan kemudian itu ada perubahan. Tapi ketika sebulan kemudian gue kontrol lagi, itu masih disuntik sama Dokter Maria. Terus habis itu tapi kontrol kedua gue masih ke klinik ke rumah sakit gitu kan, sama obatnya juga masih sama, obat minumnya juga masih sama. Terus habis itu 2 bulan kemudian gue kontrol lagi, itu udah di klinik. Nah di klinik itu udah mulai nggak disuntik gitu kan, karena udah kempes semua jerawatnya, tinggal ngilangin bekasnya aja. Waktu itu pas kontrol di kliniknya, Dokter Maria
nanya sih mau disuntik lagi nggak, terus dia bilang nggak usah deh karena ini udah mulai udah kempes sih sebenarnya waktu itu. Tinggal ngilangin aja gitu kan. Tapi tetap obatnya masih dapat krim pagi, krim malam, cuma krimnya itu kayak next step gitu loh, yang tadinya sebelumnya itu buat ngempesin jerawat, yang setelahnya itu buat ngilangin bekas-bekasnya. Akhirnya udah selama 6 bulan itu perubahannya nyata banget. Jerawat hilang, terus bekas yang hitam-hitam ya itu hilang, cuma karena dulu kan gue jerawat batu ya, itu masih ada bekas-bekas kayak gompelan-gompelan gitu loh, kayak apa sih, luka luka sembuh terus kan ada gompelannya, jadi kayak tekstur muka gue tuh masih belum rata, belum mulus, dan itu nggak bisa pakai obat doang, itu harus di treatment kalau menurut dokter Maria, kayak laser kayak gitu gitulah pokoknya. Nah akhirnya setelah bulan Desember itu kan gue udah nggak pakai obat telen, terus juga karena udah persiapan nikah. Waktu itu si MUA si yang bakal merias gue itu bilang, mbak lagi pakai krim dokter ya, di stop dulu ya krim dokternya. Akhirnya Desember tuh gue stop krimnya dokter Maria, cuma gue disaranin sama beberapa temen yang memang punya kasus juga kayak gue gitu. Dia menyarankan untuk lepasnya step by step kalau mau lepas dari krim dokter. Jadi waktu itu gue bulan Desember lepas krimnya tuh secara bertahap. Maksudnya gimana sih bertahap? Jadi kayak misalnya yang tadinya pakai setiap hari, terus lo kurangin jadi 3 hari sekali gitu kan, terus jadi 2 hari sekali, terus kayak ujung-ujungnya jadi kayak seminggu cuma 2 kali, terus minggu berikutnya seminggu cuma sekali, akhirnya sama sekali nggak pakai gitu kan. Jadi gue pakai cuma sabun mukanya aja, Sebamed waktu itu, sama gue ganti Cetaphil akhirnya, karena waktu itu sempet nggak nemu Sebamed, nemunya Cetaphil, udah gue beli aja, sama-sama gentle dan sama-sama disarankan oleh dokter Maria. Nah akhirnya karena abis nikah gue hamil, gue nggak lagi tuh kontrol ke dokter Maria, cuma emang nggak ada jerawat sama sekali yang muncul lagi, paling kayak mau mens, ini kayak gini nih gue habis mens, jerawatnya muncul 1-2 kayak gitu doang, nggak bermasalah lah menurut gue. Jadi pas karena gue hamil dan jerawatnya tidak muncul lagi sampai sekarang, paling cuma 1-2, akhirnya gue memutuskan untuk tidak lanjut lagi berobat ke dokter Maria, dan obatnya sama sekali nggak bikin ketergantungan, alias kalau udah berhenti ya udah berhenti, jerawatnya nggak muncul lagi, terus muka gue juga nggak kusem gitu kan. Terus habis itu hal yang gue pelajarin dari masalah jerawat gue itu adalah, yang pertama, ternyata gue itu dulu bersihin mukanya nggak tuntas. Nah jadi buat kalian yang suka dandan nih, buat yang kalian yang lagi centil-centilnya dan belum mengerti bagaimana cara merawat wajah, yang pertama adalah kalian harus double cleansing. Jadi gue semenjak punya jerawat kayak gitu kan, gue kapok ya, nggak mau lagi gitu kan punya jerawat yang kayak gitu, malu soalnya ngaca aja malu gitu kan. Terus akhirnya sejak jerawat gue musnah, gue selalu double cleansing. Tuh yang pertama. Yang kedua, gue kalau misalnya seminggu sekali tuh pasti gue scrubnya pakai apa aja terserah, pakai masker yang ada scrubbingnya atau pakai bahan-bahan alami nggak apa-apa. Di scrub bagian-bagian yang memang sudut-sudut gini loh, yang kayak hidung, terus ujung-ujung, pokoknya gue scrub. Yang ketiga, jangan jorok. Maksudnya jangan jorok tuh gimana? Jadi kalau dulu itu gue sering banget pulang aktivitas dari rumah, gue cuma cuci muka seadanya doang, terus gue langsung tidur. Nah jangan kayak gitu, usahain tidur itu dalam kondisi yang bersih mukanya gitu kan. Terus jangan juga pakai
gonta-ganti skincare dan tergoda sama skincare yang belum jelas asal usulnya. Apalagi skincare yang ada di Instagram itu kadang hoax banget. Mendingan kalian pakai skincare drugstore yang sudah BPOM, walaupun murah meriah tapi dia sudah BPOM, udah ada standarnya dan beredar di pasaran gitu kan. Jadi kalaupun ada apa-apa kalian bisa meminta pertanggungjawaban dari si brand tersebut. Banyak kok skincare yang memang murah tapi kualitasnya juga bagus gitu kan. Terus jaga pola makannya, bener-bener dijaga, maksudnya jangan terlalu banyak gorengan. Terus waktu itu gue ngerasa banget kebantu sama nggak makan mie instan. Jadi sebisa mungkin kurangi makanan-makanan yang memang berbahan pengawet juga, karena makanan itu ngaruh ke keadaan muka. Terus pakai skincare yang memang kalian harus tahu dulu nih jenis kulit kalian, berminyak kah, normal kah gitu kan. Jadi kalian harus pilih skincare dan makeup yang memang sesuai sama kulit kalian. Dan yang paling penting sih kalau menurut gue ya itu yang nomor 1, double cleansing. Kalau perlu triple cleansing. Supaya apa? Supaya pori-pori kalian tuh nggak kesumbat sama kotoran. Jadi kalau misalnya nggak kesumbat, jerawat pun nggak muncul gitu kan. Kayak misalnya nih gue habis make upan, ya gue pertama pakai cleansing balm, terus habis itu pakai micellar water, habis itu baru gue cuci muka. Kalau perlu cuci mukanya itu dibantu dengan sikat wajah gitu kan. Jadi memang bersihnya tuh maksimal sampai ke pori-pori wajah. Karena kalau misalnya memang pori-porinya kesumbat, itulah yang bikin jerawat kalian muncul. Terus kalau jerawat jangan dipencet-pencet, itu bikin jerawat kalian radang. Udah diobatin aja pakai obat jerawat, habis itu udah, jangan dipencet-pencet. Yang lebih baik kalau misalnya ada jerawat diobati, jangan dipencet-pencet ya. Terus jangan facial sembarangan, karena apalagi yang di salon-salon pinggiran gitu kan, karena itu bikin jerawat kalian meradang. Kalau jerawat kalian udah meradang itu susah banget diobatinnya dan bakal menimbulkan bekas yang susah hilang, kayak jerawat-jerawat gue zaman dulu gitu. Makanya setelah punya pengalaman seperti itu, gue lebih resik dalam menjaga wajah. Karena kalau jerawatan banget, 1, biaya obatnya mahal, kedua lo malu, ngasih aja malu gitu kan, apalagi keluar jadi PD lo tuh jadi menurun. Terus ketiga, mau pakai skincare atau mau pakai makeup sebagus apapun, kalau kalau mukanya jerawatan tetap hasilnya nggak jadi bagus gitu kan. Jadi paling penting adalah menjaga menjaga kesehatan kulit wajah supaya nggak ada jerawat. Terus kalau misalnya ada jerawat nih, jangan ditutupin make up, tapi harusnya diobati dengan obat-obat jerawat yang memang cocok untuk kulit kalian gitu kan. Jangan kalau udah ada jerawat malah di make upin gitu kan, supaya nggak kelihatan. Kalau lo ada jerawat terus lo make up, justru malah jerawatnya kelihatan, tekstur wajahnya jadi jelek, jadi makeup itu jelek gitu. Mau pakai makeup semahal apapun, kalau ada jerawat, apalagi jerawat semuka kayak punya gue waktu itu, ya tetep aja hasil makeupnya jadi nggak bagus gitu. Jadi menurut gue hati-hatilah dan harus rajin dalam membersihkan wajah gitu. Oke, kalau misalnya kalian ada pengalaman juga yang sama kayak gue, coba ya komen di bawah. Kali aja teman-teman di luar sana bisa baca dan bisa tahu pengalaman kalian dalam mengobati jerawat yang kacau balau. Oke, sekian dari gue ya. Jangan lupa subscribe channel gue. Thank you, bye-bye.